Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di WeTalks. Hari ini kita spesial lagi akan belajar mengenai basic learning Adobe Photoshop. Jadi yang sebelumnya teman-teman akan sudah belajar mengenai gimana sih cara menggunakan Premiere Pro. Nah, hari ini tuh kita akan belajar gimana cara menggunakan Adobe Photoshop. Nah, agenda hari ini kita tuh bakal belajar gimana sih cara add picture and then we edit it. Kemudian kita akan belajar kira-kira efek-efek apa aja yang ada di dalam Photoshop. Kemudian bersama toolnya tentunya. Terus kita akan belajar mengenai gradient atau apapun itu. Dan juga terakhir adalah hal-hal yang bisa membantu teman-teman semuanya dalam pengerjaan tugas-tugas, terutama tugas-tugas yang berurusan ataupun bersangkutan mengenai pembuatan banner, pembuatan layout, terus sampul majalah, dan lain sebagainya. So, check it out. Kita akan langsung masuk saja ke Photoshop. Di sini teman-teman bisa langsung buka Photoshopnya, aplikasi Photoshopnya, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Nah, jadi di sini tuh ada Adobe Photoshopnya sudah terbuka di layar teman-teman. Di sini aku bisa open file, klik new file. Nah, di sini ada berbagai macam custom artboard teman-teman. Jadi yang teman-teman lihat di depan teman-teman ini adalah artboard. Artboard itu adalah medium yang teman-teman pakai dalam pengerjaan Photoshop seperti itu. Misalnya teman-teman ingin membuat majalah, misalnya seperti itu, ataupun web, ataupun art and illustration, semuanya sudah tersedia. Tapi aku biasanya pakai print. Di sini sudah banyak contoh-contohnya, ada yang letter, legal, tabloid, A4, dan lain sebagainya. Nah, mungkin saat ini aku mau coba yang paling recent, yang paling biasa lah teman-teman temui, yaitu postingan Instagram. Postingan Instagram itu ukurannya 1080 x 1080 teman-teman. Jadi mungkin kira-kira kita bisa ambil contoh di sini. So, nah ini adalah artboard yang teman-teman punya saat pembuatan Photoshop. Nah, di Photoshop ini teman-teman tuh bisa melihat banyak sekali tools-tools di kiri teman-teman ini. Ini banyak banget. Kalau aku klik 3 ini, klik kanan. Nah, itu bakal banyak banget tools-tools yang ada gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai satu persatu, which is sebenarnya itu banyak banget dan saya yakin teman-teman tidak pakai itu semuanya. Begitupun dengan saya juga. Tapi kita akan cari tahu hal-hal yang dasar aja, beginner's tools aja, seperti itu. Sebelumnya, Photoshop itu sebenarnya biasanya dipakai oleh mahasiswa dalam pembuatan layout, ataupun banner, ataupun juga mungkin sampul majalah, dan lain sebagainya. Ataupun dalam pembuatan sosial media biasanya menggunakan Photoshop. Nah, di sini aku mau mengajarkan teman-teman hal-hal dasar dulu. Jadi teman-teman mungkin tahu gitu, banyak shape-shape yang bisa digunakan di dalam Adobe Photoshop. Contoh seperti ini, kita ada yang namanya Ellipse Tool. Ellipse Tool ini itu adalah tool yang membuat lingkaran buat teman-teman. Biasanya bentuknya kayak gini. Terus di properties-nya itu sudah ada fill ataupun stroke yang teman-teman tuh bisa edit sebenarnya dari lingkaran tersebut. Nah, di lingkaran ini itu bisa membuat banyak hal teman-teman. Jadi teman-teman tidak hanya bikin satu lingkaran and then that's it gitu. Tidak, tetapi teman-teman bisa rangkai atau kalian bisa bentuk dari lingkaran ini bisa menjadi sesuatu yang lain. Seperti itu. Nah, misalnya di sini aku buat banyak lingkaran gitu. Dari sini teman-teman tuh bisa menggunakan efek-efek yang ada di dalam Photoshop. Seperti teman-teman bisa pergi ke filter. Itu bagian ke-7 setelah file. Lalu teman-teman bisa langsung pergi ke blur, lalu klik Gaussian blur, kemudian convert to smart object. Ini akan membuat semua lingkaran ini tuh jadi satu gitu teman-teman. Nah, lingkaran yang dipilih ini itu akan bisa jadi sebuah glow. Jadi dari satu lingkaran yang normal teman-teman bisa membuat satu jenis lagi yang lainnya, yaitu ya seperti ini, bisa dibuat blur, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa nih, banyak banget sebenarnya yang bisa dibuat gitu. Contohnya, teman-teman dari lingkaran ini, teman-teman tuh bisa klik di bagian sini, di layers, lalu teman-teman klik shift, tahan shift-nya, klik sampai bawah supaya terpilih semuanya. Dari sini teman-teman bisa klik filter lagi,
Oh sorry, maksud saya kalian bisa klik kanan di sini, terus ubah dulu ke Smart Object, sehingga mereka menjadi satu kesatuan seperti itu. Lalu teman-teman dari satu kesatuan ini, teman-teman bisa melakukan banyak hal sih sebenarnya teman-teman. Misalnya seperti ini, teman-teman bisa klik twirl. Twirl ini akan mengubah dari lingkaran itu bisa menjadi, bisa menjadi shape seperti ini. Jadi bisa seperti cairan atau air, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana satu lingkaran aja, satu shape aja, it can blow your mind. Itu bisa membuat banyak jenis macam hal lagi sih sebenarnya di dalam itu. Dari sini teman-teman bisa edit-edit lagi tuh. Dari ini mau dibikin jadi blur mungkin, ke Gaussian blur lagi. Kemudian teman-teman bisa ubah blurnya tuh mau sebagaimana. Itu tergantung dari jenis teman-teman desain atau desain yang teman-teman ingin buat seperti itu.